Oke, tadi kan Ibu udah ngejelasin ya tentang pengertian multimedia, komponen-komponen dari multimedia sendiri, dan pengkategorian multimedia. Sekarang ada yang kurang jelas masih sebelum Ibu bertanya kepada kalian. Ibu mau nanya. Gimana? Silakan. Kan tadi disebutin kalau misalnya isi multimedia itu ada kayak animasi, audio, teks, grafik yang kayak gitu-gitu. Nah, kalau misalnya di media animasi sendiri, salah satu contohnya apa ya? Apakah kartun termasuk gitu dalam media multimedia atau enggak? Itu, Bu. Oke, sebelum Ibu menjawab, ada nih, gimana nih teman-teman pendapatnya? Pendapat dari teman-teman sendiri dari pertanyaan Ali, ada gimana? Kalau menurut saya itu termasuk, Bu. Animasi merupakan menurut saya itu salah satu produk dari multimedia. Ya, benar. Ya, benar sekali. Kartun sendiri itu termasuk produk dari multimedia. Nah, kartun sendiri itu merupakan bentuk dari grafik ya, dan grafik. Nah, kartun yang berjalan itu animasi. Di situ sudah terjadi yang namanya lebih ke gambar-gambar yang diurutkan gitu, yang bergerak. Jadi sudah menjadi satu animasi. Jadi dia itu termasuk ya. Gimana Alifah? Terima kasih, Bu. Ada lagi? Ya, sama-sama Alifah. Bu, izin bertanya. Ivan? Ya, di zaman sekarang ini kan di kehidupan sehari-hari gitu ya Bu ya, kita ini kan udah menghadapi serba digital atau khususnya multimedia. Nah, tetapi ada beberapa masyarakat yang masih awam untuk menggunakan multimedia itu, mulai dari aplikasi atau dari jaringan-jaringan aja, kadang mereka masih belum ngerti gitu Bu. Bagaimana sih Bu tugas seorang siswa untuk menghadapi masyarakat yang masih awam itu? Tugas seorang siswa. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Gimana sebelum ditanggapi, ada yang mau nanggapi nggak? Oke, ya biar Ibu jelasin ya. Jadi gimana gitu kita nanggapin bagi orang yang belum gitu, yang belum tahu penggunaan aplikasi, sedangkan sekarang udah digital semuanya. Sebenarnya itu bisa dikategoriin. Kalau misalnya menurut Ibu sendiri ya, penggunaan multimedia sendiri itu sekarang udah serba digital, apalagi sekarang kita udah sulit untuk berjumpa langsung, jadi berjumpanya itu melalui ya seperti ini gini, virtual. Nah, tapi nggak dikit gitu dari orang-orang yang nggak bisa gitu, terkejut. Nah, rata-ratanya itu adalah sebenarnya dari golongan usia sih, lebih ke dari golongan usia yang lebih di atas gitu, golongan usia yang udah nggak masanya lagi gitu untuk belajar lagi gitu. Kalau kita pun memaksakan kayak apa ya, kayak memaksakan yang golongan yang lebih tua gitu untuk belajar, menurut Ibu agak sulit gitu untuk mereka menerima itu, karena emang sulit untuk belajar lagi di masa itu gitu, pada umur segitu gitu. Nah, kita cuma bisa melakukan itu kalau menurut Ibu, pertama kita hadapi dulu untuk anak-anak yang masih muda yang masih gaptek, muda yang masih gaptek sendiri, itu yang harus diutamakan gitu. Gimana mereka mau belajar, mau mengetahui tentang teknologi, bukan hanya cuman
media sosial aja gitu, gimana mereka juga bisa membuat satu konten-konten juga itu dengan cara kita mengajarkan membuat. Tapi kalau siswa sih nggak bisa untuk kayak ngebuat, bisa aja sih kalau dia ngebuat suatu acara kayak seminar pembelajaran multimedia dan sebahagiannya sih itu ke yang lebih kayak pemerintah dan dari orang-orang yang udah besar gitu ngebuat seminar-seminar gitu. Kalau dari kita sih lebih ke dari media sosial sih kita ngebagiin ilmu-ilmunya gitu, cara-caranya, penjelasannya, konsepnya. Cuma itu sih kemampuan kita, sesuai kemampuan kita gitu, ngajarin orang-orang di sekitar kita tentang penggunaan media-media digital gitu. Kalau untuk yang tadi yang awal Ibu bilang gitu, kayak misalnya yang udah di umur lebih tua gitu, yang udah nggak masa lagi belajar, kebanyakannya itu emang lebih menolak untuk belajar kembali gitu. Kalau dari Ibu sih lebih kayak menuntun gitu, kayak membantu mereka menggunakan media itu sendiri gitu, media digital gitu, kayak kita sebagai seorang anak membantu orang tua kita gitu. Misal kita punya orang tua tuh guru, nah guru yang emang tiba-tiba online gitu, udah nggak ngerti lagi gimana harus ngadapin pembelajaran online, kita tuh bisa ngebantu kayak ngasih tahu, memberitahu secara pelan-pelan, ngajarin. Itu sih menurut gimana, Tasya? Baik Bu, sudah cukup. Terima kasih banyak. Oke. Ada lagi mau bertanya? Enggak Bu, maksudnya kalau dari saya itu cukup Bu, dicukupkan. Oh, oke. Boleh. Buat tadi bukan dengar. Selanjutnya, karena udah kalian bertanya, sekarang Ibu mau nanya pendek lah, nanyakan dikit lah, biar gimana aman kalian dari penjelasan sebelumnya gitu. Coba kalian itu salah satu pendapat multimedia dalam kehidupan sehari-hari gitu, satu-satu orang ya, coba Ibu tanya Kafi dahulu gitu. Kafi bisa dari berbagai bidang sih, nggak harus kayak gimana, kayak bisa di bisnis, di ini, di itu, di rumah, penerapannya contohnya apa gitu, satu orang satu aja. Mungkin Bu, suaranya rada dari Kafi. putus ya Bu. Gimana Bu penerapan di kehidupan sehari-hari? Iya. Kalau menurut saya sendiri, multimedia memang sangat penting gitu ya Bu di zaman digital yang sekarang gitu. Soalnya salah satu contohnya juga dalam e-commerce gitu. E-commerce memang sudah menjadi hal yang sangat diminati gitu oleh semua orang, karena memang dengan adanya kemudahan yang disediakan oleh e-commerce, tanpa keluar rumah, tanpa panas-panasan gitu kan, tapi setiap orang bisa gitu ya sekarang bisa melakukan jual beli gitu. Jadi dengan adanya kemudahan itu, semua orang memang pada zaman digital sekarang memang sangat diuntungkan dengan adanya teknologi, salah satunya e-commerce gitu Bu, kayak Shopee, Tokopedia dan lain-lain. Ya, terima kasih. Selanjutnya, coba Alifah. Kalau dari aku, satu aja contoh. Contohnya poster Bu. Misalnya kan kalau di poster kan kayak sekarang nih lagi COVID, banyak tuh di jalan-jalan poster-poster tentang ngingetin kita untuk di rumah aja atau ngingetin kita buat jaga kesehatan, yang kayak gitu-gitu Bu paling. Ya, benar-benar banget. Oke, terima kasih Alifah. Selanjutnya yang terakhir kepada Rahmah. Coba sebutin satu aja contohnya. Ya, kalau menurut aku ya Bu, dalam bidang pendidikan itu di media pembelajaran, misalnya Kahoot itu kan sekarang udah kayak evaluasi berbasis game gitu Bu, jadi lebih seru aja. Mungkin itu yang salah satu contoh dari penggunaan
multimedia itu, Bu. Benar. Oke, terima kasih ya semuanya. Benar banget tuh. Sekarang multimedia itu udah banyak banget di beberapa setiap bidang bahkan menggunakan multimedia gitu. Dari e-commerce dan gitu. Jadi dari bisnis sendiri ada e-commerce dan pendidikan tuh ada seperti kuis-kuis online yang kayak Kahoot dan poster untuk pemberitahuan gitu tentang banyak berita dan informasi. Terima kasih ya semuanya atas nama sekian dari Ibu.